Menyambut gelaran BTN Jakarta International Marathon 2024, suasana Minggu pagi terlihat berbeda dari biasanya di Menara 2 BTN Kuningan, Jakarta Selatan. Pagi ini tampak berkumpulnya para peserta lari yang bersiap untuk mengikuti sesi fun run and coaching clinic dalam Energetic Weeks yang diselenggarakan oleh BTN Runners, komunitas pelari BTN. Energetic Weeks and Fun Run merupakan acara rutin yang digelar BTN setiap akhir tahun untuk mempersiapkan mental dan fisik para pelari yang akan mengikuti BTN Jakarta International Marathon atau BTN Jakim 2024 pada 23 Juni 2024. Kegiatan Energetic Weeks Fun Run and Coaching Clinics ini tidak hanya diikuti peserta BTN Jakim 2024, namun juga didukung oleh sejumlah tokoh, mulai dari kalangan pegiat sosial media atau influencer. Pada sesi fun run, para peserta mulai dikelompokkan dalam sejumlah regu sesuai dengan kecepatan rata-rata pelari atau pace. Menjelang BTN Jakim 2024, tidak sedikit pelari yang berharap dapat mencapai personal best atau waktu terbaik yang mereka tempuh dengan jarak lari yang mereka targetkan. Persiapan sebenarnya saya udah rutin untuk strength training. Selama tiap minggu kita ada jadwal untuk easy run, long run. Jadi insya Allah untuk event ini udah siap. Paling menantang di event kali ini menurut aku kan BTN Jakim adalah salah satu tuan rumah di Jakarta International Marathon kali ini. Selain dia rutenya steril, jadi saya ter-challenge untuk membuat konten dari start sampai finish. Dan finishnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Selain Indra dan Amira, ada juga calon peserta BTN Jakim 2024 bernama Patoni yang kini sudah menginjak usia 61 tahun. Di usianya yang masuk dalam kategori senior, Patoni mengaku masih sangat bersemangat mengikuti sesi latihan fun run guna bisa memaksimalkan targetnya untuk bisa finish di kategori full marathon 42 km. Supaya yang senior, ayo dong ikut gitu. Nah, jadi yang senior cuma saya sendiri. Iya. Ya mudah-mudahan menjadi contoh bagi teman-teman anak muda bahwa umur itu ya bukan hambatan. Dalam event maraton ada peran pacer atau pelari yang bertugas untuk memandu kecepatan pelari lainnya agar bisa mencapai target yang diinginkan. Meski sudah terbiasa mengikuti ajang lari maraton, para pacer tetap disiplin berlatih dan mempersiapkan fisiknya untuk BTN Jakim 2024. Siapanya itu udah jauh-jauh hari ya, udah sekitar 5 bulanan kita udah berlatih. Untuk minggu terakhir ini paling kita tapering karena menurunkan intensitas kita berlatih. Untuk paling lari nanti isi sama recovery aja. Untuk persiapan sih kita udah ada 4 bulan ya. Dari sebelumnya itu kita mungkin pasti yang ada beberapa macam latihan. Untuk persiapan 21K ini sih saya kebanyakan long run sama strength training mungkin ya untuk menghindari cedera-cedera. Para pacer ini optimis penyelenggaraan BTN Jakarta International Marathon 2024 bisa berjalan dengan baik sesuai dengan kampanye 3S, yakni steril, safety, and secure yang digaungkan. Ditambah adanya peran BTN selaku penyelenggara yang sudah mempersiapkan segala rangkaian acara dengan sangat baik, rapi, dan sesuai dengan standar. Tidak hanya pelatihan fisik menjelang BTN Jakim 2024, dalam Energetic Weeks, para peserta juga disuguhkan dengan coaching klinik untuk memberikan penyegaran wawasan yang berkaitan dengan persiapan menjelang maraton. Materi ini disampaikan oleh Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu dan juga Dr. Tirta Mandira. Dr. Tirta, yang adalah pakar kesehatan sekaligus pegiat olahraga lari, membagikan sejumlah tips dari sisi medis kepada para peserta di seluruh kategori maraton agar para pelari nantinya tetap dalam kondisi prima hingga bisa menyentuh garis finish. Yang pertama adalah tidur yang cukup. Jadi ini dah menjelang 1 minggu, bukan saatnya kalian untuk ngebut-kebutan lagi. Ini saatnya kalian mulai deload, menurunkan intensitas latihan, dan mulai rest. Dan yang kedua, jangan lupa preload supply yang benar. Dan preload supply itu bukan dari H-1 atau H-2, tetapi dari H-7. Persiapan menjelang BTN Jakarta International Marathon 2024 bukan hal yang mudah. Acara ini merupakan bentuk dukungan BTN kepada pemerintah Provinsi Jakarta untuk menjadi kota global dengan sejuta pesona, sekaligus meramaikan HUT Kota Jakarta yang ke-497 tahun. BTN Jakim 2024 juga menjadi bentuk keseriusan BTN dalam mendukung sport tourism di Indonesia, khususnya Jakarta.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menyampaikan bahwa pihaknya mendukung penuh penyelenggaraan event BTN Jakarta International Marathon 2024. Dampaknya karena wisatawan mancanegaranya juga banyak dan ini sudah mendapat label dari World Athletics. Kita melihat dengan 15.000 ini kita sudah sepertiga daripada peserta Tokyo ya. Tokyo itu kan sekitar 40-an ribu gitu. Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Jakarta Andriansyah juga menyatakan dukungan penuh pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta untuk turut mendukung kelancaran BTN Jakim 2024. Oleh karenanya kita harus betul-betul mempersiapkan kegiatan ini sehingga berjalan dengan sukses. Ya, suksesnya itu yang pertama animo pesertanya banyak. Yang kedua masyarakat ya yang dilintasi pada rute itu betul-betul mendukung. Pada kesempatan yang sama, Corporate Secretary BTN, yakni Ramon Armando, juga menyampaikan terkait persiapan matang yang sudah dikerjakan oleh BTN sejak awal tahun agar BTN Jakim 2024 bisa terlaksana secara sukses. Kalau dari Bank BTN sendiri tentunya sudah sangat antusias karena juga kami mendapatkan berbagai feedback yang positif baik dari peserta lari maupun juga stakeholder utama kami yang tentunya juga ikut berpartisipasi dengan mendaftarkan diri mereka untuk join di acara BTN Jakarta International Marathon baik di kategori 10K, half marathon maupun marathon. Ramon menilai kerja keras panitia untuk menggarap event berkelas internasional ini tidaklah mudah. Ada Pemprov Jakarta, para peserta dan juga masyarakat yang berekspektasi besar agar event yang telah meraih label dari World Athletics ini dapat setara dengan penyelenggaraan acara maraton internasional bergengsi lainnya. Menjelang perhelatan BTN Jakim 2024, euforia dan antusiasme para peserta makin bergejolak. Bertempat di Ballroom Hotel Arya Duta Menteng, Jakarta Pusat sejak pukul 10 pagi pada 20 Juli 2024, para peserta yang sudah terdaftar akan mendapatkan race pack yang berisikan kaos jersey, nomor dan BIB, energy gel, vitamin serta kelengkapan lainnya dari penyelenggara dan sponsor acara sebagai bekal bagi pelari untuk kegiatan BTN Jakim 2024. Selain itu, para peserta di Race Expo juga bisa menikmati sejumlah hiburan, tenan-tenan sponsor, dan juga UMKM yang tersedia. Banyak hal menarik dan komentar positif dari para peserta yang hadir. Semua merasakan hal baik dan juga berharap penyelenggaraan BTN Jakim 2024 bisa berjalan lancar dan sesuai ekspektasi. Yang paling menantang ya, pas aku datang ke sini ternyata rame banget. Aku nggak expect bakal serame ini dan ternyata dari mancanegara juga dan aku semakin excited dan doain ya semoga berhasil. Harapannya nanti karena rutenya clear kita bisa PB ya, bisa mencapai PB masing-masing sih. Harapan aku itu aja. Di tengah pelaksanaan Race Expo, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu juga tampak hadir guna meninjau jalannya pengambilan race pack beserta dengan seluruh kegiatan yang ada. Di Rut BTN yang juga seorang pelari ini menyampaikan sejumlah progres persiapan yang telah dilakukan oleh BTN bersama dengan Pemprov Jakarta menjelang pelaksanaan BTN Jakim 2024. Ini agak challenging ya persiapannya dan rapat koordinasi dengan Pemda DKI khususnya itu sangat intens dan terima kasih nih Pemda luar biasa committed gitu ya dan pingin memang ada acara sport olahraga yang bisa mendorong sport tourism buat Indonesia, buat DKI. Dan ini menarik antara start dan finish beda tempat. Jadi benar-benar melewati simbol-simbol Jakarta, Monas, GBK, Sudirman, Tamrin, Gatot Subroto. Benar-benar sport tourism sebenarnya, memperlihatkan Jakarta buat pelari-pelari asing. Pernyataan dari Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu juga senada dengan informasi progres persiapan yang disampaikan oleh Race Director BTN Jakim 2024 Satrio Guardian dari Indonesia Muda Road Runner yang sekaligus race organizer dari event BTN Jakarta International Marathon 2024.
Jumlah peserta sekarang sudah 13.000 total peserta yang mendaftar plus ada 2.000 undangan gitu. Nah, untuk peserta luar negeri itu kita ada 32. Jadi dari 32 negara dengan total 232 warga negara asing. Para peserta yang hadir ke acara Race Expo juga diperlihatkan replika medali yang akan mereka dapatkan jika berhasil melakukan finish sebelum batas waktu yang sudah ditentukan oleh panitia. Uniknya, medali event BTN Jakim 2024 ini memiliki desain yang bernuansa otentik khas kota Jakarta. Steril, safety, and secure yang digaungkan BTN Jakim 2024 bukan sekadar wacana. Penyelenggara memastikan terciptanya situasi rute lintas yang kondusif bagi para pelari. Sejak pukul 2 Minggu pagi di 23 Juni 2024, rekayasa lalu lintas dilakukan guna mengubah jalanan Jakarta sebagai rute maraton. Terhitung ada 36 ruas jalan Jakarta disterilisasi untuk menjadikannya sebagai rute maraton yang terbagi dalam 3 kategori, mulai 10 km atau 10K, half marathon 21 km, dan juga maraton 42 km. Rute untuk gelaran BTN Jakim 2024 ini juga telah terakreditasi oleh Ames World Athletics Course Measurer, yang artinya sudah sesuai dengan ketentuan olahraga atletik internasional yang aman bagi para pelari. Tepat pada Minggu pukul 3 dini hari, penyelenggara mulai melakukan open gate. Maraton 42 km menjadi kategori pertama yang harus bersiap menanti dikibarkannya flag off. Memasuki pukul 4 pagi, bendera start pun dikibarkan oleh para VIP yang telah hadir. Tamu-tamu VIP ini diantaranya adalah Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu, penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, serta sejumlah pejabat lainnya. Sesaat start dimulai, para pelari maraton ini pun langsung berlari dengan penuh semangat untuk menjadi yang terdepan. Kategori half marathon sedianya akan mulai melakukan start pada pukul 5:15 hingga pukul 5:25 dengan cut-off time selama 4 jam. Para peserta yang sudah berada di zona start terlihat begitu antusias dan siap untuk meraih finish pada momentum BTN Jakim 2024. Sedangkan untuk peserta di kategori 10 km akan dibagi dalam 3 gelombang start. Cara ini dilakukan dikarenakan kategori 10 km memiliki jumlah partisipan terbanyak, yakni hingga mencapai 10.000 orang peserta. Tak hanya para peserta dari kalangan masyarakat umum, atlet maupun pelari elit, sejumlah pejabat yang hadir sebagai tamu juga berpartisipasi untuk berlari melintasi jalur maraton bersama para peserta. Tokoh pejabat ini diantaranya adalah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo, serta Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Nugraha Mansuri. Acara BTN Marathon Jakarta ini seru banget ya, karena kita kolaborasi BTN dengan Pemprov dan Pak Gubernur. Jadi kita berharap ini maraton yang paling bagus karena benar-benar tertata dengan rapi. Pesertanya 15.000, ada 42, 21 dan ada 10. Saya mau lari yang 10 nanti. Moga-moga semua masyarakat senang dan jadi ikon acara di Jakarta. Maraton kan sekarang di Indonesia udah ada 4 yang besar kan, yang Jakarta ini, di Bandung ada, Jogja juga ada, Borobudur sama Jogja, dan ada di Bali. Ya, kalau bisa dipasang targetnya lah, 4 itu harus diikuti, misalnya setahun sekali, 2 tahun sekali, kan artinya dia mesti latihan kan, dengan demikian badannya jadi lebih sehat karena rajin latihan. Sorak-sorai kegembiraan para pelari dengan semangat membara menghiasi kota Jakarta pada momen ini. Lintasan yang steril, safety, dan secure menjadi keleluasan dan kenyamanan bagi seluruh peserta yang ada. Jakarta yang biasanya dipadati kendaraan dengan segala hingar-bingarnya, kini tengah merasakan lengangnya lalu lintas, sejuknya udara, dan masyarakat yang bersukacita dalam berolahraga. Momen yang ditunggu-tunggu segera tiba. Para pelari bersiap untuk babak penentuan tiap kategori race. Para pelari yang sedang berjuang menuju garis finish dengan rute terpanjang ini tentu membutuhkan banyak asupan tenaga dan juga dukungan. Oleh karena itu, pihak penyelenggara sendiri sudah menyiapkan sekitar 20 titik water station maupun shower
sesuai standar maraton internasional yang bisa dimanfaatkan oleh pelari untuk menghidrasi tubuh. Untuk memeriahkan jalannya lomba, ada 50 titik cheering post yang disiagakan untuk memberikan dukungan semangat kepada para pelari. Para penyemangat-penyemangat ini berasal dari sejumlah komunitas, karyawan BTN, dan juga unsur dari keluarga Pemprov DKI Jakarta, seperti Dinas Kebudayaan dan juga perwakilan dari Kota Madya yang ada di wilayah Jakarta. Di checking point Bundaran Hotel Indonesia misalnya, komunitas Si Kumbang Tenabang turut memberi semangat kepada para pelari sambil unjuk kebolehan seperti atraksi silat hingga tari-tarian daerah. Artinya untuk mengenalkan terutama ke dunia internasional bahwasannya di DKI ada seni budaya Betawinya gitu loh, terutama dari tari, atraksi silat. Tak hanya itu, beberapa volunteer dari kantor cabang BTN di Jakarta juga turut serta melancarkan jalannya acara. Beberapa di antaranya turut serta membagikan air minum dan mensterilisasi tepian rute dari sejumlah sampah yang ada. Kalau menurut saya sih tadi pesertanya cukup tertib. Tadi ambil minum langsung dibuang di tempat. Jadi pas kita jalan menyusuri jalan-jalan juga nggak terlalu banyak sampah sih. Sejuknya udara di minggu pagi ini juga mendukung jalannya BTN Jakim 2024 yang semakin menggelorakan semangat para pelari. Memasuki pukul 6 pagi, para pelari mulai mendekati garis finish. Stadion Gelora Bung Karno yang semula hening, kini mulai riuh bersiap menyambut kedatangan para pelari terdepan dari kelas maraton yang sudah melakukan start sejak pukul 4 dini hari. Dan inilah pelari pertama yang berhasil menyentuh garis finish. Geoffrey Kiprotich Birgen asal Kenya berhasil menjadi pelari pertama yang menyentuh garis finish dari kelas Marathon Open dengan catatan waktu 2 jam 16 menit 25 detik. Diikuti di posisi kedua adalah Kiprop Tonui yang juga berasal dari Kenya dengan catatan waktu yang hanya selisih 12 detik saja dari pelari pertama. Sungguh sebuah persaingan yang cukup ketat di antara keduanya. Berselang sekitar 7 menit kemudian, pelari wanita pertama di kategori maraton juga berhasil finish, yakni Sheila Jepkosgei Chesang asal negara Kenya dengan raihan waktu 2 jam 33 menit 54 detik. Tak berselang lama dari finisher pertama tadi, berbondong-bondong para pelari dari kategori lainnya juga mulai memasuki garis finish. Dari beberapa pelari yang ada, terlihat juga beberapa tokoh baik dari kalangan atlet nasional, pejabat pemerintahan, dan juga kalangan influencer atau selebritas yang telah berhasil melewati garis finish. Dan ini di tahun 2024 ini adalah race pertama saya. Target saya bisa finish semua sehat, nggak ada kendala dengan cedera terakhir. Dan alhamdulillah saya bisa finish di 2 jam 40. Walaupun masih jauh dari personal best atau data saya kemarin di Asian Games, paling nggak ini modal awal saya buat latihan lagi kembali nanti di SEA Games 2025 di Thailand. Nampak juga Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin yang terlihat di garis finish setelah menuntaskan kategori 10K-nya bersama sang istri. Jadi aku sama istri bisa finishnya sehat dan strong gitu ya. Senang banget karena kan steril, congratulations buat BTN yang udah bikin event lari yang keren, bisa mensterilkan Jakarta. Semoga tahun depan juga bisa dibikin seperti ini lagi. Para pelari dari kalangan selebriti juga memberikan kesan dari keseruan mengikuti ajang BTN Jakarta International Marathon 2024 ini. Menurut aku the best ya, karena dari pertama lari sampai finish tuh bener-bener steril sesuai dengan namanya gitu kan. Katanya mereka mengusung 3S itu ya, secure, steril sama safety. Itu bener-bener safety karena nggak ada pengendara satupun, sampai pelari CFD juga kosong, bener-bener kayak buat pelari yang memang peserta. BTN Jakarta International Marathon 2024 juga turut serta merangkul para penyandang disabilitas untuk turut serta mengikuti maraton kali ini. Ini adalah tanda bahwa event BTN Jakim 2024 juga menjadi wadah kebahagiaan bagi seluruh pihak yang hidup di Jakarta untuk turut serta menyemarakannya. Terima kasih kepada pihak BTN Jakarta Marathon yang sudah mengikutkan saya sebagai disabilitas untuk mengikuti event ini. Ini suatu kebanggaan tersendiri. Dari mulai mengambil respect itu semuanya welcome sekali sama saya gitu kan. Harapan saya semoga next saya bisa ikut event-event BTN lagi atau event apapun lagi gitu. Selepas finish di kawasan Gelora Bung Karno, para pelari tercepat dan berpotensi sebagai juara ditempatkan terlebih dahulu ke tempat karantina guna memvalidasi catatan waktu dan mengikuti serangkaian tes sebelum disahkan sebagai pemenang.
Sementara itu para pelari lainnya bisa langsung bersantai di Race Village untuk beristirahat dan menikmati kuliner dari UMKM ataupun berbelanja aparel di Merchant Mitra BTN sambil menikmati panggung hiburan dari para artis ternama. Sebagai acara maraton berskala internasional, BTN Jakim 2024 tak hanya menuntun para peserta untuk hidup sehat, tapi juga bisa turut serta beramal melalui program charity yang dihadirkan dengan tagline Running for Purpose. Running for Purpose merupakan kampanye amal yang diselenggarakan oleh BTN Jakim 2024 untuk 4 fokus segmen utama. Di mana kita menggerakkan 15.000 orang mengenai sosialisasi ESG kita. Jadi apa? Jadi setiap jarak yang ditempuh oleh para pelari itu bisa milesnya bisa dikonvert menjadi donasi. Donasi ke 3 bidang. 3 bidang, satu adalah kesehatan untuk stunting, kedua untuk tanam pohon, ketiga untuk pendidikan. Di samping itu, setiap peserta lari untuk kategori maraton dan juga half maraton yang telah berhasil memasuki garis finish sudah turut serta berpartisipasi dalam charity dengan mendonasikan masing-masing sebesar Rp74.000 dan juga Rp34.000. Kali ini adalah momen yang paling dinantikan oleh hampir seluruh peserta BTN Jakarta International Marathon 2024, di mana nama-nama pemenang utama akan diumumkan dan berhak menerima hadiah yang totalnya mencapai Rp3 miliar. Pada kategori Men Full Marathon, atlet asal Kenya yakni Geoffrey Kiprotich Birgen yang berhasil menorehkan waktu 2 jam 16 menit untuk lintasan sepanjang 42 km resmi menjadi pemenang di kategori ini. I've been running here in Jakarta many years, since 2015. The weather was not bad, but I've been training for this event since last year. But the event was good, organized well, road was okay, water station was good, and all martial arts and security was good. I enjoyed the event. Selain Geoffrey, rekan senegaranya yakni Sheila Jepkos Gay Chosang juga berhasil meraih juara pertama dalam kategori Women Full Marathon Open dengan menorehkan waktu 2 jam 33 menit. My race is good for me, but I was not expected to win. Was good, was nice, yeah. I hope now to prepare next race in Bali on August, yeah. Baik Geoffrey dan juga Sheila yang memenangkan kategori Open Male Female Marathon masing-masing mendapatkan hadiah terbesar dari seluruh kategori, yakni sebesar Rp100 juta. Sementara itu, sejumlah pelari Indonesia yang turut serta dalam kategori lainnya ikut menorehkan prestasi gemilang dalam BTN Jakim 2024. Di antaranya ada Hamdan Sayuti dengan catatan waktu 2 jam 36 menit. Perasaan senang, tapi kalau puas mungkin masih ada event-event yang lain yang akan kita persiapkan seperti itu. Kalau untuk tanggapan udah luar biasa bagusnya, ya benar. Udah luar biasa karena udah ada label World Athletics-nya. Satu pertama itu dari start sampai itu benar-benar steril. Benar-benar steril. Untuk di kategori Female Marathon Master, ada nama pelari Indonesia, Polniwati Salim, yang juga berhasil menjadi juara dengan catatan waktu 3 jam 34 menit. Race ini ya Jakarta International Marathon hari ini bener-bener sangat perfect banget nih ya. Pertama dari cuacanya juga oke banget, terus kemudian jalannya super steril ya. Tadi semua ditutup ya pakai besi, terus kemudian banyak juga marshal-marshal jaga di jalan. Jadi kita bener-bener tidak akan lost jalannya. Kemudian WS-nya itu yang paling penting ya. Kita kan hidrasi nggak boleh kurang nih, apalagi full marathon. Tak hanya para peserta lari dari dalam dan luar negeri, apresiasi atas kenyamanan dan kepuasan event BTN Jakarta International Marathon 2024 juga menjadi hal yang disampaikan oleh pengurus besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia, PB PASI. Kalau dibandingkan dengan penyelenggaraan tahun lalu, tahun ini sudah luar biasa kemajuannya dan bukan hal yang bukan hal yang tidak mungkin. Mereka bisa meningkat terus kualitasnya. Pada saat ini mereka sudah memiliki label dari World Athletics, sebuah sertifikasi yang menyatakan perlombaan ini perlombaan yang bermutu, memenuhi semua peraturan. Jadi kami dari PB PASI sekali lagi sangat menghargai dan mengucapkan selamat kepada penyelenggara. BTN sebagai BUMN yang berperan sebagai sponsor utama menyatakan kebanggaan dan juga harapan positif dari terselenggaranya event BTN Jakarta International Marathon 2024.
Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menilai, secara garis besar penyelenggaraan event BTN Jakarta International Marathon 2024 ini telah berlangsung secara teratur dan sukses diselenggarakan. Ini lari yang menurut saya paling clear, paling safe, paling clean gitu ya. Jakarta bisa aman, terjaga dengan baik, nggak ada yang mengganggu, dan para pelari menurut saya happy banget. Kita pengen bantu kota Jakarta juga menjadi satu kota sport tourism sebenarnya. Kedua, pasti ada dampak dari lari ini, pasti ada dampak ekonomi. Contohnya yang kita data aja tadi malam, hotel itu penuh sepanjang Jakarta Sudirman sampai Tamrin oleh para pelari gitu ya. Jadi ekonominya pasti tumbuh, dan ini seperti kota-kota besar lainnya, Jakarta harus memiliki acara maraton yang mendunia, dan menurut saya ini pantas lah Jakarta harus punya acara yang baik gitu. Sementara itu penjabat Gubernur DKI Jakarta yakni Heru Budi Hartono yang menyatakan penyelenggaraan BTN Jakarta International Marathon 2024 dalam rangka menyemarakan Hari Jadi Kota Jakarta ke-497 tahun telah berjalan sukses. Hari ini dalam rangka acara rangkaian HUT DKI 497, maka Pemda DKI bersama BTN melakukan kegiatan yaitu Jakarta International Marathon. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat yang telah mendukung sehingga acara ini adalah berlangsung dengan baik. Tentunya yang terutama bagi pelari adalah sterilisasi. Dan ini atas partisipasi masyarakat, lapisan seluruhnya ini telah berhasil. Melalui BTN Jakarta International Marathon 2024, Jakarta telah membuktikan bahwa kini kota yang hampir berusia 5 abad ini dapat setara dengan kota-kota besar lainnya di dunia. Yakni kota yang sukses memberikan ruang kepada warganya untuk hidup sehat, kota yang mampu menjalankan penyelenggaraan bertaraf internasional, serta kota yang bisa menjadi tujuan wisatawan mancanegara untuk menikmati segala isinya. BTN Jakarta International Marathon 2024 adalah bentuk nyata sebuah kolaborasi untuk membawa Jakarta melangkah sebagai kota global dengan berjuta pesona. Sukses Jakarta untuk Indonesia!